mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi. Jadi sekarang kita mau membiasakan untuk literasi. Apa literasi ya? Ya, jadi saya membiasakan tentang literasi baca. Jadi kamu nanti akan mengikuti melaksanakan kegiatan literasi dengan memanfaatkan buku yang ada di perpustakaan. Sayang, perpustakaan kita bukan nggak kita gunakan, cuma hanya ada itu nggak dipakai bukunya. Jadi untuk itu saya berdayakan buku dari sana dengan kegiatan literasi. Jadi nanti seminggu sekali, setiap 15 menit ketika pelajaran saya, kamu membaca buku. Ya, terus saya kasih waktu. Kemudian setelah itu kalau nggak selesai, silakan lanjut di rumah. Nanti setelah kau lanjut di rumah, sampai siap selama seminggu baru nanti akan kamu buat dalam bentuk mading. Tahu mading? Ya, jadi dia bentuk dalam mau HPS atau kertas warna-warni. Pokoknya kamu buat secantiknya. Nanti bukan cuma di kelas, nanti kita akan buat mading di sekolah. Nanti kepala sekolah sudah pesan papan mading rusak. Nanti di situ kalian kamu akan kita tampilkan. Ya, nah itu nanti setiap 2 minggu sekali berganti. Makanya ini pertama ini. Oke, menarik kedua. Ya. Inti buku yang saya baca yaitu tentang daun sirih. Daun sirih adalah sejenis tumbuhan yang banyak terdapat di Malaysia dan juga di Indonesia dan kawasan tropik Asia, Madagaskar, Timur Afrika, dan Hindia Barat. Daun sirih mempunyai berbagai nama yaitu sirih karang, sirih rakap, sirih serasa, sirih jambi, sirih camai, dan juga sirih Melayu. Daun sirih dapat mengobati berbagai penyakit yaitu penyakit bau mulut, pembekakan gusi atau mulut, perdarahan geraham, obat batuk, kepala pusing, keputihan, demam nifas, dan sariawan. Begitu saja presentasi saya tentang buku yang saya baca. Demikianlah, terima kasih. Kondisi Indonesia. Jadi mungkin pendidikan di Finlandia itu bagus. Dan kita juga tahu bahwa pendidikan di Finlandia itu nomor 1. Tapi belum tentu pendidikan di sana itu bisa kita pakai di sini. Sama di Singapura juga itu pendidikannya juga bagus. Tapi belum tentu cocok kita gunakan di sini. Kenapa? Karena dari budaya juga sudah beda. Ya, kita ada ketimuran. Nah, yang mungkin pembesar-pembesar kita di atas itu meneliti atau istilahnya mencari tahu ternyata yang paling cocok itu adalah filosofi yang digunakan oleh Mahasiswa Dewata. Maka itulah sekarang yang diterapkan di pendidikan kita yang dikenal dengan sekarang kurikulum merdeka. Nah, apa sih filosofi Mahasiswa Dewata yang paling mendasari tentang pendidikan di Indonesia? Jadi, ya banyak pendapat oleh Mahasiswa Dewata yang
dua. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu maksudnya adalah anak-anak itu sebenarnya sudah punya bakat masing-masing. Ya, mereka sudah punya kemampuannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak yang suka dengan olahraga harus suka juga dengan matematika, tidak. Jadi sistem pembelajaran sekarang itu kita harus bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kodrat anak. Apakah dia lebih suka nanti menonton, apakah dia lebih suka dengan visual, jadi memang harus kita sesuaikan. Kemudian kalau dia pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman, yang pasti pembelajaran zaman dulu dengan sekarang pasti berbeda. Mungkin kalau dulu kita hanya dari satu arah, artinya kebanyakan guru yang ceramah menjelaskan. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Zaman sudah berubah dan IT sudah semakin maju. Jadi anak-anak sekarang harus kita beri pembelajaran yang sesuai dengan zaman sekarang. Anak-anak sekarang kita tuh kritis, ya kan Bapak Ibu? Mereka kritis. Artinya karena kalau kita menyampaikan sesuatu ketika salah, mereka bisa menyangkalnya. Dari mana? Mereka bisa mencarinya browsing dari internet. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian apa lagi? Nah, satu lagi yang penting yang diajarkan oleh Kiai Dewantara, bahwa pembelajaran itu adalah untuk menguatkan budi pekerti. Makanya sekarang pembelajaran kita itu ada istilahnya P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kenapa? Karena profil pelajar Pancasila itu adalah pengejawantahan dari budi pekerti yang harus ditanamkan kepada anak. Masih ingat nggak apa itu tentang 5 profil pelajar Pancasila? Ayo yang pertama dikasih biasanya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Ketiga, berpikir kritis atau berjalan kritis. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, inovasi. Itulah dia yang sekarang ditekankan di kurikulum Merdeka. Ya kan Bapak Ibu? Nah, kemudian supaya kita bisa membentuk budi pekerti yang baik, maka kita sebagai guru, terutama kami ataupun Bapak Ibu nanti yang mungkin bakal menjadi calon guru penggerak, harus memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak. Ini saya tadi hanya menyampaikan. Jadi sebenarnya guru penggerak itu harus lebih mempunyai kemampuan dari yang biasa. Apa saja nilai yang harus ada pada guru penggerak? Yang pertama pasti harus berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Inilah yang sekarang kami guru penggerak berusaha untuk mendalaminya dan melaksanakannya. Kemudian perannya apa saja? Harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kultur pemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas transisi. Nah, untuk menjalankan nilai dan peran guru penggerak tersebut, maka kami harus membuat sebuah visi atau perubahan yang dapat menjalankan nilai dan peran guru penggerak tersebut. Jadi visi saya yang sudah saya tuangkan dalam aksi nyata itu adalah untuk mewujudkan generasi literat melalui Mading literasi, Mading Bali. Itu adalah visi saya. Nah, kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, saya juga harus membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif itu apa saja? Yang pertama adanya disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah unsur utama terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Itu juga ada terkandung dengan keyakinan kelas. Mungkin sebagian besar kita sudah buat keyakinan kelas ya. Yang kedua ada yang keyakinan kelas saya. Kemudian salah satunya juga yang saya buat itu adalah untuk peningkatan literasi. Nah, itulah yang nanti akan saya sampaikan
sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi kita masuk sekarang tentang penerapan budaya positif yang sudah saya buat. Ya. Sekarang kita masuk. Sekarang kita masuk inti dari seminar ini. Jadi visi saya tadi adalah untuk mewujudkan generasi milenial melalui Mading. Jadi perubahan yang saya lakukan di sekolah ini saya sebut dengan Mading. Itu adalah singkatan dari majalah didik budaya literasi. Nah, apa latar belakang saya mengambil tema perubahan tersebut? Jadi latar belakangnya adalah tantangan guru saat ini adalah mengikuti perkembangan zaman. Ya Bapak Ibu, hal ini dikarenakan karena dasar pendidikan anak itu harus sesuai dengan keadaan zaman seperti saya jelaskan tadi. Anak-anak saat ini dituntut untuk dapat memiliki kecakapan kategori 1. Apa saja? Harus berpikir kritis, kemudian komunikasi, kreatif, dan inovasi, serta harus berkolaborasi. Nah, semua kecakapan tersebut hanya bisa dicapai ketika literat baca tulis anak itu sudah bagus. Ya. Jadi kemampuan anak dalam literasi itu bisa kita keluarkan dengan cara apa? Dengan cara membiasakan anak untuk membaca. Karena tanpa kita sadari kemampuan anak, bukan hanya kemampuan, anak itu jarang yang gemar membaca, ya kan Bapak Ibu? Ya kan? Bahkan ada anak yang tidak bisa membaca, gitu. Jadi karena itu tantangan bagi saya membiasakan kepada anak-anak untuk membaca, kemudian kita punya aset. Apa itu asetnya? Perpustakaan. Karena saya lihat itu perpustakaan buku banyak, sayang tidak dimanfaatkan. Jangan cuma hanya jadi dimakan layar. Jadi lebih bagus kita buat sebuah gerakan yang bisa memanfaatkan aset yang sudah ada untuk menciptakan suatu perubahan yang baru. Maka karena kondisi seperti itulah akhirnya saya mencetuskan sebuah perubahan yang saya sebut tadi Mading Bali. Nah, apa tujuan kegiatan saya itu? Tujuannya yaitu satu, menumbuhkan budaya literasi baca di sekolah. Kemudian yang kedua, mendayagunakan perpustakaan sekolah seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita sudah punya aset. Kemudian meningkatkan kapasitas keluarga dan lingkungan sekolah agar literat, artinya terbiasa untuk membaca, tidak hanya di sekolah, mudah-mudahan berkelanjutan sampai di rumah. Kemudian yang keempat, menjadikan sekolah sebagai tanah belajar yang menyenangkan. Ya, salah satunya sudah diciptakan pojok baca. Sebenarnya pojok baca itu kan tujuannya supaya anak-anak itu nyaman, senang ketika membaca, ada situasi yang baru. Kemudian untuk kreativitas siswa dalam membuat mading, karena ternyata setelah saya kumpul anak-anak yang kreatif, ada yang ditempel-tempel bunga, pakai kertas-kertas origami. Jadi dengan program ini ternyata bisa menumbuhkan kreativitas anak. Nah, kalau untuk berhasil atau tidaknya perubahan yang sudah saya lakukan apa? Yang pertama, peningkatan minat baca oleh siswa, yaitu dengan data peminjaman buku yang semakin meningkat. Mungkin sebelum-sebelumnya data peminjaman buku nggak ada ya, kepala perpustakaan ya. Ada tadi? Ya, tapi mungkin tidak sebanyak sekarang ya Bu ya. Ya, itu dia. Kemudian yang kedua, mading sekolah dan mading kelas menjadi aktif. Nah, mading kelas dan mading sekolah sudah aktif, itu sudah diletakkan papan madingnya di depan perpustakaan. Setiap 2 minggu sekali itu saya ganti hasil anak dan itu sudah berkoordinasi dengan ibu guru bahasa Indonesia. Kemudian peningkatan kemampuan berkomunikasi siswa. Jadi di kelas juga saya sudah buat kepada anak, beberapa anak yang sudah membaca, sudah merangkum, silakan mengkomunikasikan atau menyampaikan di depan kelas. Jadi itu juga melatih anak untuk berkomunikasi. Kemudian terakhir, mendokumentasikan kegiatan. Kemudian dukungan apa saja yang saya perlukan dalam program ini? Yang pertama, yang pasti dari kepala sekolah. Nah,
saya minta saran apakah boleh saya melakukannya, dan memang saya diberi dukungan. Kemudian juga kepala perpustakaan, rekan-rekan guru, terutama guru bahasa Indonesia, karena kan saya bidangnya matematika, jadi saya agak kurang mengerti dengan mading, makanya saya pernah juga berkolaborasi dengan Ibu Mas Lia, ya. Kemudian juga dengan apa tadi ya, rekan guru ya, rekan guru sudah tahu petugas perpustakaan yang kebetulan dipegang sama Bu Yuri. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Bu Yuri supaya melayani anak-anak ketika meminjam buku. Kemudian dukungan yang kedua dari siswa, yaitu apa? Kemauan partisipasi siswa dan komitmen mereka untuk terus melaksanakan perubahan ini sampai nanti jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Mudah-mudahan sampai seterusnya. Nah, kemudian buku perpustakaan atau tempat mading yang sudah disediakan oleh sekolah, kemudian alat-alat pembuatan mading itu seperti led gambar itu sudah disediakan. Nah, deskripsi aksi nyata. Jadi aksi nyata itu nanti pertama saya mulai dari saya merencanakan dulu apa yang mau saya buat, itu saya lakukan di minggu pertama 2 Oktober. Yang kemudian yang kedua, saya berkoordinasi dengan saya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah tentang perubahan aksi nyata yang mau saya buat, itu saya lakukan di minggu kedua Oktober. Kemudian saya mengkomunikasikan setelah mendapat izin dari kepala sekolah, kemudian saya mengkomunikasikannya dengan guru bahasa Indonesia yang lebih berkompeten. Kemudian setelah itu saya lanjutkan setelah mendapat izin dari kepala sekolah, mendapat dukungan dari guru bahasa Indonesia, saya lanjutkan dengan mensosialisasikannya kepada siswa. Jadi saya memang menyampaikan kepada siswa apa yang harus mereka lakukan, apa tujuan dari yang mau kita buat ini. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak bahwa saya ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam literasi baca, kemudian kreativitas mereka dalam memanfaatkan ini. Selanjutnya, setelah saya sosialisasikan kepada anak, saya lanjutkan dengan pelaksanaan aksi nyata, yaitu dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, siswa itu meminjam buku di perpustakaan sekolah. Buku yang dipinjam itu bebas, terserah dengan anak. Jadi saya tidak lakukan temanya ini tidak. Biarkan mereka lebih suka bagaimana, karena memang kan sesuai dengan dia terlewatan tadi, sesuai dengan minat anak. Kalau memang dia suka dongeng, silakan dongeng. Kalau memang dia suka buku-buku informasi tentang berkali, silakan. Tidak apa-apa. Jadi kan pun nanti ketika ditampilkan darinya beraneka ragam, gitu. Kemudian selanjutnya setelah anak meminjam buku, selanjutnya anak-anak saya kasih waktu selama 15 menit untuk membaca buku ketika jam pelajaran sebelum masuk ke pelajaran inti. Jadi saya kasih waktu selama 15 menit untuk membaca buku tersebut. Itu biasanya saya lakukan selama dua kali seminggu. Ya, nah kalau pun tidak selesai, tidak apa-apa, dilanjutkan di rumah. Karena kan saya juga sudah masuknya selama hanya biasanya 1 minggu dalam 1 waktu hanya 2 kali. Nah, kemudian biasanya dalam 1 minggu anak bisa membaca, karena memang rata-rata buku yang dia pinjam itu tidak tebal. Memang saya suruh tidak usah yang tebal-tebal, yang tipis saja. Nah, kemudian setelah 1 minggu mereka membaca, selesai membaca, maka mereka saya minta untuk menyiapkan, menyimpulkan apa informasi, apa ilmu, apa pembelajaran yang sudah mereka dapat dari apa yang mereka baca. Misalkan kalau dia membaca tentang dongeng, ya apa kesimpulan, apa pembelajarannya dia dapat dari buku cerita tersebut, dia tuliskan. Kalau misalnya dia tentang informasi apa yang dia peroleh, apa yang dia dapat, dia tuliskan inti-intinya dalam bentuk mading. Ya, jadi kreativitasnya saya bebaskan. Mau kayak mana pun kau buat boleh, terserah kreativitasmu. Nah, kemudian setelah berkumpul, kemudian itu nanti mading-mading tersebut diseleksi dulu oleh guru yang berkompeten. Kenapa? Karena memang ada anak-anak kita yang hanya kadang mengerjakan asal, tidak pandai
dia mengambil apa kesimpulan atau apa inti dari yang sudah dia baca. Makanya setelah kita kumpulkan, kita seleksi dulu. Nah, kemudian yang diseleksi itulah yang saya masukkan ke majelis sekolah. Yang tidak bagaimana? Apakah saya buang? Tidak. Itu nanti akan saya tempelkan di kelas. Jadi biar mereka tahu bahwa punya mereka juga dihargai. Tapi kebetulan di kelasnya hanya beberapa yang baru selesai. Jadi belum saya tempel gitu. Tapi sudah saya sampaikan kepada setiap kelas, kepada saya masukkan supaya menyediakan madu kelasnya. Nah, kemudian ini refleksinya, refleksi dari atau evaluasi dari pelaksanaan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Jadi dari hasil refleksi ini saya mendapatkan masukan atau suntikan motivasi untuk bisa menerapkan budaya-budaya positif yang lain di sekolah. Kemudian apa rencana perbaikannya itu nanti tergantung dari saran dan Bapak Ibu. Nah, kemudian apa hasil dari aksi nyata? Hasilnya yang pertama, kepala sekolah dan dinas Jawa itu memberikan respon positif. Pertama kepala sekolah sangat mendukung, kemudian juga ibu guru terutama ibu guru juga sangat mendukung. Kemudian para siswa semangat dan antusias dan tanggung jawab dalam melaksanakan budaya positif tersebut. Artinya walaupun kadang mereka terlambat, tetapi mereka tetap mengumpulkan. Kemudian siswa juga menjadi kreatif tadi dengan hiasan apa segala macam yang mereka buat, dan majelis sekolah menjadi aktif kembali. Saya rasa itu saja ini dokumentasinya. Jadi ini ketika saya mengkoordinasikan kepada kepala sekolah, kemudian ini segera saya mengkoordinasikannya dengan guru bahasa Indonesia. Apa yang saya karena kebetulan saya tidak masuk di semua kelas, saya hanya masuk di kelas 8. Jadi saya mengkoordinasikan dengan guru kelas saya di kelas 7 dan di kelas 9. Kemudian ini sosialisasi saya kepada anak-anak. Jadi saya sampaikan apa tujuan perubahan yang mau saya buat. Nah, kemudian ini kegiatan literasi anak-anak membaca, ya, ada yang di perpustakaan, ini saya bagi kelas, ini buku-bukunya. Nah, ini hasil mobilnya. Oke, terima kasih. Jadi intinya saya di sini hanya menyampaikan apa yang sudah saya lakukan, karena berbagi itu indah, kan tidak ada salahnya kalau yang baik kita bagi ya kan, Bapak Ibu. Ya, mana tahu bisa memotivasi yang lain untuk melakukan perubahan, karena kita masing-masing pasti punya, sebetulnya kita punya, hanya saja mungkin belum waktunya atau mungkin belum punya kesempatan atau mungkin belum ada tekanan. Jadi kan suatu tekanan itu bisa melahirkan ide, ya kan Bapak Ibu? Jadi setelah saya menyampaikan hasil nyata ini, saya mohon jika ada saran, ada perbaikan boleh disampaikan agar nanti apa yang saya lakukan ini bisa saya perbaiki dan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nabila. Siang, Bu. Kamu tahu alasannya kenapa kamu saya panggil kemari? Kamu tahu nggak bahwa kamu tadi apa yang kamu lakukan tadi di kelas itu tidak benar? Saya tahu kita semua itu tidak ada yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini saya tidak menyalahkan kamu, tetapi saya ingin kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang terjadi tadi. Nah, boleh Bu Ibu tahu nak, apa sih alasan kamu kenapa tadi kamu mencari yang punya sifat? Saya bosan, Bu. Saya capek belajar seharian. Terus saya pingin mengajak bercanda si Sipa. Gitu. Tadi dia mesti mengajak aku dari Ibu. Jadi karena kamu bosan, Iya. jadi kamu sebenarnya ingin ngajak Sipa untuk bermain-main sebentar. Oh, seperti itu. Oke, Nabila. Mungkin ketika kamu mengganggu Sipa, ingin mengajak Sipa bercanda, kamu merasa senang ya, atau merasa puas ya, karena kamu ingin merasakan sebentar bercanda dengan temanmu. Tapi kamu tahu nggak bahwa yang kamu lakukan itu tadi mengganggu dan merugikan orang lain? Ya. Nah, sekarang kita akan mengaitkan permasalahan yang kamu hadapi ini dengan keyakinan kelas. Ya. Apa yang kamu yakini? Keyakinan kelas apa yang belum kamu tunjukkan dalam situasi ini? Iya, benar sekali. Ya.
Nah, apakah kamu ketika tadi mencoret-coret buku temanmu, buku sifat tadi, kamu itu sudah bersikap baik dengan temanmu? Apakah kamu sudah menunjukkan rasa hormat kepada temanmu? Kalau menurut ibu, kamu itu belum, kamu memang pasti sudah mendapatkan rasa senang karena tadi sudah menggabung dengan temanmu. Tetapi itu sebenarnya kan tidak boleh dilakukan. Masih ada hal lain yang bisa kita lakukan kalau kita ingin mencari kesenangan tanpa harus merugikan orang lain, ya kan, Nabila? Nah, jadi nanti kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Misalkan beginilah, misalnya kamu kalau bosan, bilang aja, Bu saya bosan, saya pengen keluar sebentar, boleh nggak? Ya nggak apa-apa, mungkin kamu bisa melihat pemandangan dulu sebentar di luar. Nanti setelah udah tidak bosan lagi, kamu boleh masuk ke kamar, ya. Nah, apa nanti yang akan kamu lakukan setelah ini? Iya Bu, saya akan meminta maaf dengan sikap. Terus, kemudian apa lagi? Kemudian dan tidak akan melakukan seperti itu lagi. Baik, ya, ibu setuju. Jadi nanti kamu jumpai Sipa, kemudian kamu minta maaf dengan Sipa. Kita laksanakan apa yang sudah kita yakini keyakinan kelas kita itu sama-sama ya nak. Baik. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Amanda, saya dari kelas 81. Saya merasa lebih tenang karena ternyata ibu guru tidak memberi hukuman yang berat kepada saya karena masalah ini. Tetapi saya justru diberikan solusi apa yang harus saya lakukan jika saya bosan merugikan orang lain. Terima kasih.